Geda gedi geda oh. Yeah, yeah, Bobby Valentino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jisi Satyani Syadin dari kelas RG dengan NPM 2024 14500349 dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya dengan kelompok saya dari kelompok 3 ingin membahas tentang kerjasama dan penggabungan badan usaha. Halo, nama saya Nurul Latifah dengan NPM 2024 14500 dari kelas RG. Saya bersama Jessi dari kelompok 3 akan membahas tentang kerjasama dan penggabungan badan usaha. Materi-materi yang akan kita bahas ke depan itu ada 5. Yang pertama itu kita akan membahas tentang tujuan kerjasama dari badan usaha. Yang kedua kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama badan usaha. Yang ketiga kita akan membahas tentang faktor pendorong penggabungan badan usaha. Yang keempat kita akan membahas tentang jenis-jenis penggabungan badan usaha. Dan yang kelima kita akan membahas tentang pengkhususan badan usaha. Oke Nurul, jadi kan pembahasan pertama yang mau kita bahas itu adalah tentang tujuan dari kerjasama badan usaha. Tolong dong jelasin gimana dan apa aja tujuan dari kerjasama badan usaha tersebut. Jadi itu kerjasama dan penggabungan itu merupakan konsep yang sering ada dalam dunia demi mencapai tujuan bersama. Aku bakal jelasin apa aja tujuan kerjasama badan usahanya. Nah, 1. Meningkatkan efisien, 2. Memperluas pasar, 3. Mengurangi risiko, 4. Meningkatkan kapabilitas, dan 5. Mengoptimalkan investasi. Nah, itu dia penjelasan tentang tujuan badan usaha. Terus dia kerjasama badan usaha kan mempunyai bentuk-bentuk ya di dalamnya. Coba dong jelasin apa aja sih bentuk kerjasama badan usaha itu. Nah, sekarang ini aku mau jelasin tentang bentuk-bentuk dari kerjasama badan usaha. Bentuk-bentuk kerjasama badan usaha tersebut itu dilakukan dari berbagai bentuk tergantung dengan struktur dan tujuan pihak yang terlibat. Ada 8 bentuk kerjasama badan usaha yang mau aku jelasin. Yang pertama itu adalah tentang kemitraan atau partnership. Kemitraan atau partnership sendiri adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat adalah pembahasan tentang joint venture. Joint venture sendiri adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk proyek atau kegiatan tertentu. Biasanya ini dilakukan dengan jangka waktu terbatas dan pembagian keuntungan resiko sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yang mau aku bahas itu adalah franchising. Franchising sendiri itu adalah model bisnis di mana pemilik merek atau franchiser memberikan hak kepada pihak lain atau franchise untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek dan sistem yang sudah ada, seringkali dengan biaya dan persyaratan tertentu. Yang keempat yang mau aku bahas adalah tentang lisensi. Perusahaan itu memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan paten, merek dagang, dan teknologi tertentu dengan imbalan royalti atau pembagian. Yang kelima yang mau saya bahas adalah koperasi. Koperasi itu adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya. Keuntungannya dibagikan berdasarkan kontribusi atau penggunaan koperasi oleh anggota. Yang keenam adalah aliansi strategis. Kerjasama yang dilakukan antara perusahaan yang tetap independen
namun bekerja sama pada area tertentu seperti riset dan pengembangan, pemasaran, atau distribusi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh ada subkontrak. Perusahaan utama atau prime contractor memberikan sebagian tugas atau proyek yang diberikan kepada perusahaan lain atau subkontraktor yang memiliki spesialis tertentu. Yang kedelapan adalah joint development, kerjasama untuk mengembangkan produk baru atau teknologi di mana kedua belah pihak berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan serta berbagi hasil. Itu dia materi tentang bentuk-bentuk kerjasama badan usaha. Materi ketiga yaitu tentang faktor penggabungan badan usaha sendiri bakal dijelasin sama Nurul nih. Coba dong Nurul jelasin apa aja faktor pendorong dari penggabungan badan usaha itu. Oke, semua materi ketiga yang mau aku bahas kali ini adalah tentang faktor pendorong penggabungan badan usaha. Faktor-faktor ini seringkali jadi pertimbangan utama bagi manajemen saat memutuskan untuk melakukan penggabungan faktor yang dimaksud diantaranya efisien operasional, peningkatan pangsa pasar, diversifikasi risiko, akses ke teknologi dan inovasi, peningkatan akses ke modal, peningkatan skala ekonomi, dan yang terakhir peningkatan kekuatan negosiasi. Aku udah bahas materi ketiga nih Jess, sekarang coba dong jelasin materi selanjutnya. Apa sih materi keempat yang bakal kamu bahas sekarang? Kayak yang aku bilang sebelumnya, materi keempat yang bakal aku bahas itu adalah tentang jenis-jenis penggabungan dari badan usaha. Jenis-jenis tersebut tuh kayak terbagi jadi beberapa jenis gitu. Berikut penjelasan yang bakal aku kasih soal jenis-jenis penggabungan badan usaha. Pertama itu ada merger, yaitu dua perusahaan atau lebih yang bergabung jadi satu entitas yang baru. Namun perusahaan yang sebelumnya itu nggak lagi berdiri sendiri. Biasanya satu perusahaan itu ada yang dominan dan sisanya itu melebur. Yang kedua itu adalah akuisisi. Salah satu perusahaan itu kayak membeli atau mengambil alih perusahaan lain. Perusahaan yang diakuisisi tersebut menjadi bagian dari perusahaan yang mengakuisisi. Sebagian beroperasi dengan nama yang sama, namun sebagian juga diintegrasikan ke dalam struktur perusahaan yang mengakuisisi. Ketiga itu adalah penggabungan vertikal. Penggabungan antara perusahaan yang berada dalam rantai pasokan yang sama tapi pada tingkat yang berbeda. Contohnya itu kayak penggabungan antara pemasok dan produsen atau antara produsen dan distributor. Yang keempat ada penggabungan horizontal. Penggabungan antara perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama atau sejenis dan bersaing di pasar yang sama. Tujuannya ini untuk meningkatkan pangsa pasar dan mengurangi persaingan. Yang kelima adalah penggabungan konglomerat. Penggabungan antara perusahaan yang bergerak di industri yang berbeda dan tidak saling terkait. Tujuan utamanya itu adalah untuk diversifikasi risiko dan memperluas portofolio bisnis. Dan yang terakhir yang keenam itu adalah penggabungan konglomerasi. Ini tuh mirip sama penggabungan konglomerat, tapi saling melibatkan perusahaan dengan model bisnis yang lebih heterogen, yang menggabungkan beberapa unit bisnis dengan orientasi yang berbeda. Nah, itu dia jenis penggabungan yang dimaksud. Sekarang kita tinggal bahas materi yang terakhir, yaitu tentang materi kelima. Ya nih Jess, materi terakhir yang mau kita bahas ini adalah tentang pengkhususan badan usaha atau specialization. Yang dimaksud dari materi ini adalah strategi di mana sebuah perusahaan fokus pada satu produk, layanan tertentu, pada satu aspek proses produksi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bidang yang dipilih. Pengkhususan badan usaha sendiri tersebut kayak terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada pengkhususan produk,
Perusahaan mengkhususkan diri dalam pembuatan atau penjualan satu produk tertentu, misalnya kayak produsen mobil yang hanya menjual atau memproduksi kendaraan listrik. Kedua itu adalah pengkhususan layanan. Perusahaan fokus pada satu jenis layanan tertentu, misalnya seperti firma hukum yang hanya menyediakan jasa hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Yang ketiga adalah pengkhususan pasar. Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam melayani segmen pasar tertentu, misalnya seperti toko retail yang hanya menjual produk untuk hewan peliharaan. Yang keempat adalah pengkhususan geografis. Perusahaan berfokus pada pasar di wilayah geografis tertentu. Misalnya, perusahaan yang hanya beroperasi di satu negara atau daerah tertentu. Yang kelima adalah pengkhususan proses. Perusahaan fokus pada satu tahap dalam rantai nilai produksi. Misalnya, perusahaan yang hanya menangani tahap pengemasan produk. Bahas soal pengkhususan badan usaha memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan dengan kualitas lebih tinggi atau biaya lebih rendah dibandingkan jika mencoba menjadi serba bisa. Namun, pengkhususan juga bisa meningkatkan risiko karena perusahaan bisa saja sangat bergantung pada satu produk, layanan, atau pasar tertentu. Wah, akhirnya pembahasan soal materi kerjasama dan penggabungan badan usaha ini udah selesai ya, Nurul. Betul sekali, semoga pembahasan materi yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Sekian dari kita berdua, saya Nurul Latifah. Saya di Satriani Syahdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.